Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori kepemimpinan 2. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama adalah Ayu Kumala Sari dengan NIM 18081102011-14. Dan yang kedua adalah saya sendiri, Galih Ramadhani, dengan NIM 18081102011-20. Dan yang ketiga adalah Davaleno Samarta dengan NIM 18081102011-24. Dan yang terakhir adalah Aldo Fajar dengan NIM 18081102011-78. Ya. Topik pembahasan yang pertama adalah teori 3 dimensi kepemimpinan Redin. Dan yang kedua adalah teori dari Ohio University. Dan yang ketiga adalah teori Michigan State University. Saya Ayu Kumala Sari, NIM 1808 1020 1114. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori 3 dimensi kepemimpinan menurut William J. Reardon. Nah, William J. Reardon ini merupakan pencetus dari gaya kepemimpinan 3 dimensi ini, di mana dalam gaya ini ada tiga gaya yang saling terhubung, yaitu gaya dasar, kemudian gaya efektif, dan gaya tak efektif. Yang ketiga gaya ini diorientasikan pada dua hal, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan yang berorientasi pada orang atau people oriented yang ditentukan dalam staffing, yaitu menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan pengalaman kerjanya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau task oriented, yang mempertimbangkan tugas-tugas yang mampu dilaksanakan oleh karyawan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Dimensi kepemimpinan menurut Reardon ini juga dikenal sebagai 3D model ya, karena menghubungkan tiga kelompok gaya kepemimpinan yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kelompok gaya dasar yang terdiri dari gaya pemisah, pengabdi, penghubung, dan terpadu. Kemudian kelompok gaya yang selanjutnya adalah kelompok gaya efektif yang terdiri dari birokrat, otokrat bijak, pengembang, dan eksklusif. Kemudian kelompok gaya yang terakhir adalah gaya tak efektif yang terdiri dari gaya pelari, otokrat, penganjur, dan kompromis. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang gaya dasar. Nah, dalam teori 3 dimensi kepemimpinan menurut Reardon ini dikemukakan bahwa orientasi kepemimpinan pada tugas dan orientasi kepemimpinan pada orang atau hubungan itu mengandung dimensi ketiga, yaitu efektivitas. Nah, teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif hanya dapat dipahami dalam konteks situasi kepemimpinan. Nah, yang berarti bahwa setiap gaya dari keempat gaya dasar kepemimpinan yang akan kita bahas setelah ini dapat menjadi efektif ataupun tidak efektif tergantung pada situasi dan kondisi di mana proses kepemimpinan ini berlangsung dan diterapkan. Nah, empat gaya dasar ini kemudian akan menjadi 8 gaya kepemimpinan yang dimana yang pertama adalah gaya integrated atau terpadu. Nah, gaya ini menunjukkan orientasi pada tugas yang tinggi dan hubungan dengan orang atau staf itu juga tinggi. Jadi, jika gaya ini efektif, maka akan menjadi gaya eksekutif dengan ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan kelompok dalam menetapkan tujuan dan bagaimana mencapainya. Kemudian selain itu juga sangat memperhatikan hubungan dalam kelompok, sehingga kelompok ini menjadi kohesif ya, menjadi padu dan bekerja keras seperti itu. Nah, jika dalam gaya dasar integrated ini tidak efektif, maka akan menjadi gaya kompromiser.
yang ditandai dengan selalu memecahkan masalah dengan mengandalkan kompromi antara tugas dan hubungan sehingga tidak berorientasi pada hasil yang akan dicapainya. Kemudian gaya dasar yang kedua adalah gaya dasar related atau berhubungan. Nah, kepemimpinan gaya ini menunjukkan orientasi pada hubungan dengan orang atau staf yang tinggi, namun berorientasi pada tugas atau pekerjaan itu rendah. Nah, jika gaya dasar related ini efektif, maka akan menjadi gaya developer, yaitu percaya kepada anggota stafnya dan memberikan, yaitu ditandai dengan percaya kepada anggota stafnya dan memberikan kemudahan untuk berkembang pada anggota stafnya dalam usaha mencapai suatu organisasi. Karena pada gaya dasar related ini sangat berorientasi kepada hubungan antara orang dan staf itu tinggi. Kemudian jika gaya dasar related ini tidak efektif, akan menjadi gaya misionaris, yaitu hanya tertarik pada adanya harmoni dan kadang-kadang tidak bersedia mengorbankan hubungan meskipun tujuan tidak tercapai. Jadi hanya akan mementingkan hubungan saja gitu, meskipun tujuannya tidak tercapai tidak masalah ya. Itu jika tidak efektif. Kemudian gaya dasar yang ketiga adalah dedicated atau pengabdian. Nah, kepemimpinan gaya dasar ini merujuk pada orientasi pada tugas atau output pada tugas pekerjaan yang tinggi, namun berorientasi pada hubungan antar orang atau staf itu rendah. Nah, jika gaya yang ketiga ini efektif, maka akan menjadi gaya benevolent autocrat, yakni semua kebijakan ditetapkan sendiri tanpa berstruktur jelas, tapi anggota stafnya itu paham seperti itu. Nah, jika gaya ini tidak efektif, maka akan menjadi gaya autokrat, yakni kebijakan yang ditetapkan itu hanya ditetapkan oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan anggota stafnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gaya dasar separated atau terpisah ya. Nah, di mana kepemimpinan gaya ini menunjukkan orientasi pada hubungan orang atau staf yang rendah. Juga orientasi kepada tugas pun rendah. Jadi, ketika gaya yang keempat ini efektif, maka gaya ini akan menjadi bureaukrat, yaitu mendelegasikan wewenang pada bawahan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu dikerjakannya. Kemudian, bila gaya ini tidak efektif, maka akan menjadi gaya disaster yang tidak memberikan struktur jelas dan dukungan moral pada waktu diperlukan ya. Jadi ketika gaya ini tidak efektif, gaya yang keempat ini tidak efektif, maka tidak memberikan struktur yang jelas terkait tugasnya, juga tidak memberikan dukungan moral pada waktu yang diperlukan ya. Orientasi pada hubungannya pun juga rendah, seperti itu. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya efektif. Menurut Redin, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah eksekutif. Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Seorang manajer yang menggunakan gaya ini disebut sebagai motivator yang baik, mau menetapkan standar kerja yang tinggi, berkehendak mengenal perbedaan di antara individu, dan berkeinginan menggunakan tim kerja dalam manajemen. Yang kedua adalah pecinta pengembangan atau developer. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Seorang manajer yang menggunakan gaya ini mempunyai kepercayaan yang implisit terhadap orang-orang yang bekerja dalam organisasinya dan sangat memperhatikan pengembangan
mereka sebagai individu. Yang ketiga adalah autokratis yang baik atau benevolent autocrat. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian minimum terhadap hubungan kerja. Manajer ini mengetahui secara tepat apa yang ia inginkan dan bagaimana memperoleh yang diinginkannya tersebut tanpa menyebabkan ketidakseganan dari pihak lain. Yang keempat adalah birokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang minimum baik terhadap tugas maupun hubungan kerja. Manajer ini sangat tertarik pada peraturan-peraturan yang menginginkan peraturan tersebut dipelihara serta melakukan kontrol situasi secara teliti. Selanjutnya adalah gaya tidak efektif. Ada 4 gaya kepemimpinan yang tidak efektif menurut Redin, yaitu yang pertama adalah pecinta kompromi atau kompromiser. Gaya ini memberikan perhatian yang besar pada tugas dan hubungan kerja dalam situasi dan menekankan pada kompromi. Manajer seperti ini merupakan pembuat keputusan yang tidak bagus karena banyak tekanan yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah missionary. Gaya ini memberikan penekanan yang maksimum pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian minimum terhadap tugas dan perilaku yang tidak sesuai. Manajer semacam ini hanya menilai keharmonisan sebagai suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Yang ketiga adalah autokrat. Gaya ini memberikan perhatian maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Manajer yang menggunakan gaya ini seperti ini tidak mempunyai kepercayaan pada orang lain, tidak menyenangkan, dan hanya tertarik pada jenis pekerjaan yang segera selesai. Yang keempat adalah deserter. Seperti namanya, deserter adalah lari dari tugas atau tanggung jawab. Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian baik pada tugas maupun pada hubungan kerja. Dalam situasi tertentu, gaya ini tidak begitu terpuji karena manajer seperti ini menunjukkan sikap positif dan tidak mau campur secara aktif dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Samita Putra, NIM 181124. Saya akan mempresentasikan tentang teori kepemimpinan Oersted. Teori Oersted ini adalah teori yang paling tua mengenai teori gaya kepemimpinan dan hasil dari studi di Ohio State University. Studi ini diawali pada tahun 1945 oleh Bureau of Business Research di Ohio State University, di mana penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi perilaku pemimpin. Studi ini dilakukan oleh J.K. Hemphill yang diambil dengan mengumpulkan 1.800 butir pertanyaan yang melukiskan perilaku kepemimpinan. Kemudian menyortir butir-butir tersebut menjadi 150 butir pernyataan yang digunakan untuk menyusun satu set kuesioner. Dalam penelitian ini, kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku seorang pada saat mengarahkan aktivitas kelompok pada pencapaian tujuan. Akhirnya, penelitian ini mempersempit perilaku pemimpin pada dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi consideration, yaitu berkaitan dengan saling mempercayai, penghargaan, dan kehangatan antara pemimpin dan bawahan. Pertimbangan perilaku pemimpin ini meliputi kepercayaan, saling menghargai, persahabatan, dukungan, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu dimensi initiating structure, yaitu cara pemimpin melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, metode, dan prosedur. Dimensi initiating structure ini berkaitan dengan sejauh mana pemimpin mengorganisasi dan menentukan tugas, menetapkan cara penyelesaian tugas, membentuk jaringan komunikasi, dan menilai prestasi kelompok. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu ciri-ciri perilaku kepemimpinan pada dimensi consideration. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan terhadap anggota. Yang kedua, membuat mudah dipahami anggota, bersikap baik, memudahkan anggota berkomunikasi, meluangkan waktu mendengarkan anggota, bersikap terbuka, menerima ide-ide dan saran-saran anggota, meminta persetujuan anggota dalam bertindak, mengusahakan kesejahteraan anggota, dan berkemauan
membuat perubahan dalam organisasi. Yang selanjutnya itu ciri-ciri perilaku kepemimpinan pada dimensi initiating structure. Yang pertama, banyak memberikan penjelasan, banyak menemukan ide dan memastikan keterlibatannya dipahami anggota, membuat anggota tahu apa yang diharapkan oleh organisasi, mengadakan komunikasi searah, merancang tugas-tugas secara terinci, membuat perencanaan, menetapkan jadwal, menegakkan peraturan dengan keras, mendorong anggota menggunakan prosedur yang seragam, minta anggota mengikuti peraturan, mengkoordinasikan kerja anggota, mempertahankan standar performa tertentu, mendorong anggota kerja optimal, dan mengkritik kerja anggota yang kurang optimal. Dari ciri-ciri perilaku kepemimpinan ini bisa dilihat bahwa pemimpin pada dimensi consideration ini lebih ramah pada bawahannya, sedangkan pemimpin pada dimensi initiating structure lebih tegas dan disiplin kepada para bawahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori Michigan State University. Jadi serangkaian penelitian tentang kepemimpinan yang terkenal dilakukan oleh para ahli dari Michigan State University USA dimulai pada awal tahun 1950-an. Para ahli dari Michigan State University menemukan 3 karakteristik penting dari para pemimpin yang efektif. Ketiga karakteristik tersebut adalah task-oriented behavior, relationship-oriented behavior, dan participative leadership. Yang pertama yaitu task-oriented behavior. Manajer yang efektif belajar tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan bawahan mereka. Jadi tugas mereka berbeda, meliputi perencanaan dan penjadwalan kerja, mengkoordinasi kegiatan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mereka juga menghabiskan waktu membimbing bawahan dalam menetapkan tujuan yang menantang dan dapat dicapai. Dan yang kedua yaitu perilaku berorientasi pada hubungan dengan bawahan atau relationship oriented behavior. Para manajer yang efektif tidak melulu berkonsentrasi pada tugas, tetapi juga pada hubungan baik dengan bawahan mereka. Mereka lebih perhatian membantu dan mendukung bawahan, termasuk membantu mereka dalam hal karir dan masalah pribadi. Mereka mengikuti setiap usaha bawahan dengan memberikan penghargaan secara intrinsik dan ekstrinsik sebagai bentuk ucapan terima kasih. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan yang efektif secara umum cenderung lebih kendor dalam pengawasan mereka, menentukan tujuan yang hendak dicapai sekaligus memberikan pedoman kerja, tapi kemudian memberikan bawahan mereka banyak waktu luang untuk memberikan keleluasaan untuk memilih cara dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Jadi para pemimpin yang efektif menggunakan gaya partisipatif baik dalam pengelolaan di tingkat kelompok maupun individu. Misalnya menggunakan pertemuan kelompok untuk berbagai ide dan melibatkan kelompok dalam hampir setiap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dengan cara seperti itu, gaya kepemimpinan partisipatif disebut juga gaya kepemimpinan berorientasi kelompok atau team-oriented behavior. Peran manajer bergaya partisipatif lebih cenderung fasilitatif, bukannya direktif, memandu diskusi dan membantu untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang timbul dalam kelompok. Namun demikian, manajer tetap bertanggung jawab untuk hasilnya dan tidak terbebas dari tanggung jawab dalam membuat keputusan akhir. Pemimpin menggunakan rekomendasi dari kelompoknya. Pengaruh kepemimpinan partisipatif adalah untuk membangun tim yang padu dan kohesif, yang dapat bekerja secara bersama-sama dan berusaha menghindari pemusatan perhatian para individu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.